Saudari Amora Lebe. Iya, saya. Sudah ditunggu oleh konselor Ashanti. Oke. Mari kita ke dalam. Selamat pagi dengan Pak Aurel. Iya, saya Aurel. Pertama kali ya datang ke klinik mata. Iya, saya juga belum tahu nih konselingnya apa aja, biasanya servisnya bagaimana. Nah, sebelum Mbak bertemu konselor, saya sebagai asisten konselor akan melakukan inisial interview pertama Mbak untuk kita sekiranya mendapatkan gambaran umum dulu terhadap permasalahan yang sekarang kita hadapi. Nah, oleh karenanya nanti ada beberapa formulir yang harus Mbak isi. Itu terkait identitas dan juga nanti ada form kuesioner yang harus Mbak isi juga agar itu menjadi bahan masukan untuk kita untuk mengakses Mbak secara dokumen. Dan juga nanti kita akan berikan info concern ya Mbak ya terkait hak dan kewajiban yang akan Mbak dapat selama masa treatment atau penanganan, dan mudah-mudahan Mbak kerasan di klinik matahari. Ini Mbak dokumen yang harus diisi. Silakan diisi dokumennya. Nanti kalau Mbak telah selesai boleh langsung. Mungkin setengah jam cukup Pak ya? Oke, siap-siap. Saya nanti akan kembali lagi untuk mengambil. Silakan bisa kelihatan. Mbak Aurel, sudah selesai dokumen. Saya ambil dulu ya Mbak. Nanti kita akan jadwalkan sesegera mungkin untuk konselingnya. Jadi tunggu kabar dari kita. Oh, gitu ya. Saudari Aurel Masa, Mbak. Iya, saya. Sudah ditunggu oleh konselor Ashanti. Saya masuk ruang mana? Mari ikut saya. Oh, ya udah, yuk. Ya. Konselor Ashanti. Waalaikumsalam. Ini klien kita, Nona Aurel. Ini Mbak Ashanti, data diri serta analisis tentang Nona Aurel yang sudah Mbak Ashanti periksa. Ya, saya permisi dulu. Selamat siang Mbak Aurel. Siang. Saya Ashanti Laza. Ya, Mbak Santi. Selamat datang di Klinik Matahari. Ya, Mari silakan dulu. Iya, terima kasih Mbak Santi. Terima kasih sudah datang di Klinik Matahari. Mbak Aurel, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Tadi Mbak Aurel kesini naik apa? Saya naik ojek kesininya. Di perjalanan macet Mbak Aurel? Iya, tadi lumayan macet sih kesini. Oh, alhamdulillah. Tapi bisa sampai ke sini dengan tepat waktu ya Mbak Aurel. Kalau boleh saya tahu, dari mana Mbak Aurel tahu tentang Klinik Matahari? Saya tahunya dari teman saya. Kebetulan teman saya juga pernah konseling di sini dan alhamdulillah beliau merasa terbantu. Oh begitu ya Mbak Aurel, dan saya juga berharap Mbak Aurel akan terbantu dengan konseling di Klinik Matahari. Mbak Aurel, kemarin Mbak Aurel sudah datang ke sini ya dan mengisi formulir, dan dalam formulir yang Mas Anang berikan, saya sudah sedikit mengetahui tentang informasi Mbak Aurel dari background dan dari mana Mbak Aurel berasal. Jadi Klinik Matahari melayani konseling untuk anak-anak, remaja, dan usia dewasa. Dan Mbak Aurel termasuk dalam kategori usia dewasa. Mbak Aurel, ini ada info concern yang telah Mbak Aurel tanda tangani kemarin. Oke. Di situ tertulis peraturan-peraturan yang berlaku selama konseling di Klinik Matahari. Yang pertama, semua informasi yang diberikan Mbak Aurel di ruangan ini hanya diketahui oleh kita berdua dan tentu saja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, jika ada hal-hal yang membahayakan diri sendiri
ataupun orang lain tendensi untuk bunuh diri, menggunakan obat-obat terlarang dan perilaku kriminal lainnya, maka saya berhak melaporkan hal tersebut pada pihak yang berwajib. Saya harap Mbak Aurel dapat mematuhi dan memahami peraturan yang berlaku di Klinik Matahari. Baik, saya sudah memahami dan akan mematuhi semua peraturan yang ada di Klinik Matahari ini. Mbak Aurel, berdasarkan pengalaman saya dengan klien-klien saya sebelumnya, biasanya kita tidak bisa mengatasi masalah hanya dalam satu kali pertemuan. Namun, banyak atau tidaknya pertemuan kita tergantung dari Mbak Aurel sendiri. Mbak Aurel, bisa dimulai pertemuan kita hari ini? Ya, bisa. Baiklah, kita akan mulai sekarang pukul 1:05 dan kita punya waktu hingga pukul 2 siang. Sebelum kita memulai konseling kita hari ini, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Aurel, saya lihat Mbak Aurel di sini memiliki beberapa keluhan, terutama tentang masalah Mbak Aurel dengan keluarga. Dan bisakah Mbak Aurel menceritakan masalah Mbak Aurel lebih lanjut? Jadi begini Mbak Shanti, saya tuh kesini atas dorongan dari ibu saya yang sangat khawatir terhadap saya, yang di umur 27 ini saya masih belum lepas masa lajang. Saya sendiri pun masih bingung kenapa saya tuh masih belum siap untuk menikah. Oh, jadi Mbak Aurel masih ragu ya untuk menikah. Apakah Mbak Aurel pernah dekat dengan pria sebelumnya? Saya sejauh ini belum pernah berdekatan dengan pria manapun, karena menurut saya tuh semua pria tuh brengsek, Mbak. Apakah ada pengalaman dalam keluarga Mbak Aurel yang membuat Mbak Aurel berpikir seperti ini? Ini lebih ke ayah saya sih, Mbak. Jadi ayah saya itu pernah memiliki kekasih lain, sementara dia tuh masih menikah dengan ibu saya. Dan lama-kelamaan sifatnya itu berubah. Dia lebih mementingkan kepentingan orang lain daripada keluarganya sendiri. Contohnya seperti saya, ketika meminta sesuatu dia tidak pernah memberikan. Tapi kalau misalnya orang lain minta pada beliau, langsunglah diberikan. Kayak gitu sih Mbak. Bahkan ayah saya pernah menegur saya dengan kata-kata kasar. Dan lebih beraninya lagi, beliau itu pernah memperkenalkan saya pada kekasihnya itu. Dan sehingga membuat ibu saya tuh jadi sedih mendengarnya. Sejak saat itu saya marah, saya kesel sama kakak saya, sama ayah saya, sampai saya tuh nangis di dalam lemari. Apakah Mbak Aurel pernah mengungkapkan kekesalan Mbak Aurel secara langsung pada ayah? Gak pernah. Toh buat apa? Kalau misalnya saya cerita sama ayah saya, adanya ya saya marah sama saya. Dari cerita Mbak Aurel, saya dapat mengerti jika Mbak Aurel merasa kesal dan kecewa dengan ayah dan kakak Mbak Aurel. Dan kalau boleh saya tahu, apa impian Mbak Aurel dalam 2 tahun ke depan? Saya suka sekali dengan anak kecil Mbak. Yang mau gak mau saya harus menikah. Lalu saya juga pengen saya lulus S2 secepatnya. Setelah itu saya ingin berbisnis di bidang fashion. Wah, luar biasa Mbak Aurel, keinginannya dalam 2 tahun ke depan ingin memiliki bisnis fashion, karena bisnis fashion di Indonesia sedang berkembang. Dan saya dukung Mbak Aurel, semoga lancar untuk menyelesaikan studi S2-nya. Tapi Mbak Aurel, jika Mbak Aurel tidak percaya dengan laki-laki ataupun orang lain, apa kerugian yang akan Mbak Aurel hadapi di masa depan? Apakah itu dapat menghambat cita-cita Mbak Aurel? Oh, iya juga ya. Kalau misalnya saya tidak menikah, saya tidak akan mendapat keturunan. Tapi kalau saya nikahnya terlambat, saya juga akan memiliki kehamilan yang berisiko. Nah, Mbak Aurel berarti sekarang sudah menyadari ya konsekuensi yang akan Mbak Aurel dapatkan dari pilihan Mbak Aurel sendiri. Dan yang kita perlu ingat Mbak Aurel, kalau Allah bilang dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 11, Allah tidak akan mengubah suatu kaum sampai kaum itu mengubah dirinya sendiri.
Jadi kitalah yang harus berusaha untuk memperbaiki diri Mbak Aurel. Dan Allah juga berfirman dalam Quran surat Al-Insyirah bahwa sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Dan kita harus percaya dengan janji Allah. Allah bukan sama seperti manusia, jadi janjinya pasti selalu ditepati. Kalau manusia bisa bilang insya Allah itu antara ditepati atau tidak, tapi janji Allah pasti akan ditepati. Dan Mbak Aurel juga harus tahu masa kini dibentuk oleh masa lalu, tapi masa depan ditentukan oleh masa kini. Nah, apa Mbak Aurel sudah siap untuk mencurahkan segala usaha untuk membuat kehidupan yang lebih baik? Insya Allah saya siap untuk berubah jadi yang lebih baik, Mbak Shanti. Mohon bantuannya. Iya Mbak Aurel, kita sama-sama berusaha ya. Oh ya Mbak Aurel, tempat terasa sekarang sudah pukul 1.55. Kita ada 5 menit sebelum kita mengakhiri sesi konseling pertama kita. Kira-kira bagaimana perasaan Mbak Aurel saat konseling pertama hari ini? Alhamdulillah saya pribadi merasa lega sudah bisa mencurahkan keluhan saya kepada Mbak Shanti, walaupun saya masih bingung bagaimana cara menyelesaikan masalah saya ini. Ya, memang waktu 1 jam terasa sangat singkat untuk membahas permasalahan yang sudah berlangsung sejak lama. Tetapi jika Mbak Aurel ingin sharing lagi dengan saya, Mbak Aurel bisa menghubungi Mas Anang dan Mbak Arsi selaku admin di Klinik Matahari. Terima kasih Mbak Shanti atas bantuannya. Baiklah, untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Mbak Aurel sudah sharing dengan saya. Sama-sama Mbak Shanti. Oke, ayo mari